Shalom, saudaraku. Selamat malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa sendirian, menghadapi, menjalani kehidupan yang berat, janganlah pernah berkecil hati, karena Tuhan senantiasa menemani dan menguatkan kita, sehingga kita dimampukan untuk menyelesaikan, melewati segala peristiwa kehidupan kita dengan baik. Saudaraku, sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita malam hari ini, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami renungkan malam hari ini membuat kami semakin mengalami kehadiran-Mu di tengah-tengah suka duka kehidupan kami, sehingga kami boleh berani dan kuat menjalani hidup kami. Amin. Markus pasal 14 ayat 34 dan 37 bagian A. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati mereka sedang tidur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup akan terasa berat ketika kita harus menghadapi pergumulan, menghadapi permasalahan yang lama sudah kita alami tetapi tidak kunjung selesai. Bahkan lebih berat lagi saudaraku, ketika kita menghadapinya sendirian, merasa orang-orang sekitar kita seolah-olah tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau menolong kita, tidak ada yang mendampingi kita. Akan sungguh sangat terasa lebih berat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjelang ia harus mati di kayu salib, menjelang perjalanan penderitaannya menuju kayu salib, Tuhan Yesus merasakan hidupnya sangat berat. Kemudian dia meminta kepada para murid untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus berjaga-jaga. Berjaga-jagalah dengan aku. Dengan harapan saudaraku, di tengah-tengah rasa galau, di tengah-tengah beratnya hidup yang terus alami, ada teman yang mendampingi, yang menguatkan, sehingga beban itu akan menjadi lebih ringan. Kemudian Tuhan Yesus maju ke depan untuk berdoa, meminta kekuatan kepada Allah Bapanya. Dan setelah ia selesai berdoa, saudaraku, ia kembali kepada para murid. Dan yang ia dapati adalah para murid sedang tidur. Para murid sedang tidak peduli dengan keadaan Tuhan Yesus. Para murid membiarkan Tuhan Yesus menghadapi penderitaannya, menghadapi pergumulannya, menghadapi beban beratnya sendirian. Secara manusiawi, saudaraku, tentu Tuhan Yesus mengalami beban penderitaan kehidupan yang lebih berat, karena murid-muridnya pun juga tidak peduli kepadanya. Saudaraku, di tengah-tengah beban kehidupan yang ia alami pada waktu itu, Tuhan Yesus tidak berkecil hati, tetapi dia kembali berdoa kepada Allah Bapanya sampai 3 kali. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa, menyerahkan dirinya, berdoa memutuskan untuk meminum cawan dosa manusia, berdoa untuk memutuskan melakukan apa yang Allah Bapa kehendaki dalam hidupnya. Maka malaikat Tuhan datang untuk mendampingi, untuk menguatkan, untuk memampukan Tuhan Yesus menghadapi, menjalani penderitaan karya keselamatannya untuk manusia
dan ia rela mati di bukit Golgota. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika murid-muridnya tidak peduli kepada Tuhan Yesus tetap kuat, tetap berani menjalani hidup. Karena Tuhan Yesus meyakini bahwa Allah Bapanya tidak akan pernah jauh. Allah Bapanya tidak akan pernah meninggalkan. Allah Bapanya akan senantiasa menemani, menguatkan, dan memampukan. Dan luar biasa, saudaraku, Tuhan Yesus setia menjalani jalan salib. Dan ia benar-benar berkorban, menyerahkan nyawa untuk keselamatan dunia. Dan Allah Bapa memberikan kemenangan dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Kesetiaan, ketabahan, keberanian menghadapi segala tantangan, pergumulan, dan beban hidup membuat Tuhan Yesus mengalami yang terbaik dari Allah Bapa. Dan ia menang dan membawa berkat bagi banyak orang. Saudaraku, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang di awal saya katakan, memang akan lebih berat di saat kita mempunyai pergumulan, mempunyai masalah, atau mengalami sakit penyakit, tetapi tidak ada orang yang peduli kepada kita. Seolah-olah mereka membiarkan kita menghadapi, melesaikan sendirian. Saudaraku, di tengah-tengah keadaan seperti itu, janganlah kita berkecil hati. Janganlah kita putus asa. Janganlah kita takut menghadapinya. Janganlah kita merasa sendirian menghadapinya. Karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang senantiasa menemani kita. Tuhan Yesus yang senantiasa menguatkan kita. Tuhan Yesus yang senantiasa memampukan kita. Tuhan Yesus yang senantiasa menunjukkan pertolongannya tepat pada waktunya kepada kita. Tuhan Yesus yang senantiasa membawa kita kepada keberhasilan dan kemenangan di sepanjang kehidupan kita. Sehingga saudaraku, dalam keadaan apapun, bahkan di tengah-tengah kesendirian kehidupan kita, mari kita tetap dekat dengan Tuhan. Datang kepadanya, berdoa kepadanya, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan mari kita yakin, saudaraku, Tuhan Yesus mau dan mampu memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan kuat, tabah, dan berhasil dalam segala keadaan kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, malam ini kami sungguh menyerahkan setiap beban kehidupan kami, permasalahan-permasalahan kehidupan kami, sakit penyakit kami ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu, kehendak-Mu membawa kebaikan, membawa keberhasilan, membawa jalan keluar, dan membawa kesembuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami senantiasa mengalami dan merasakan kehadiran-Mu itu, sehingga kami boleh kuat, berani, tabah, setia dalam segala sesuatu. Tuhan, malam ini kami juga menyerahkan setiap anggota keluarga kami, biarlah mereka boleh bahagia, tinggal di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Buat kami rukun, mampu saling mendoakan, saling menguatkan, saling menopang seorang terhadap yang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kedamaian dunia, untuk keamanan, untuk kerukunan bangsa Indonesia, dan mampukan kami ya Tuhan untuk mengalami dan bisa berkarya dengan baik di kota kami masing-masing, di pekerjaan kami masing-masing. Kami serahkan ya Tuhan hidup kami malam hari ini ke dalam tangan dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku,
Janganlah berkecil hati, karena Tuhan Yesus senantiasa menemani kita, agar kita mampu menjalani kehidupan dengan baik. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,